Dan bagaimana dengan Tuhan Yesus yang menjadi manusia? Yesus kan tidak berdosa sama sekali. Kenapa kok juga mengalami kematian di kayu salib? Itu bagaimana Pak penjelasannya? Tolong dijelaskan. Karena itulah, maka apapun agama kita butuh juru selamat. Juru selamat itu tidak berdosa, tapi harus mati sebagai tumbal atau mengganti kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih kepada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Jadi tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Ada pertanyaan yang cukup menarik ditanyakan kepada pendeta Isra Soru ini. Yesus itu yang tidak berdosa, tapi kenapa harus disalibkan? Jadi pendeta ini kali ini sungguh sangat jujur. Jadi pendeta Isra Soru ini mengatakan Yesus itu ditumbalkan, dikambing hitamkan untuk menggantikan posisi orang yang berdosa, untuk menggantikan orang yang berbuat salah. Jadi buat teman-teman sekalian di sini, di video selanjutnya nanti di mana pendeta Isra Soru ini mengatakan bahwa umat Islam itu, gerombolan Islam itu akan masuk ke dalam neraka karena tidak memiliki juru selamat. Jadi maksud dari mereka ini, kita juga harus mengorbankan orang lain untuk menggantikan posisi kita. Kita yang membuat kesalahan, tapi orang lain yang menanggung kesalahan kita. Jadi kepada teman-teman di sini, jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Tapi sebelum kita lanjutkan, silahkan dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan dibagikan videonya. Selamat menyaksikan. Saya mau bertanya, di Alkitab kan berkata upah dosa adalah maut, sedangkan maut itu kematian. Berarti kan semua manusia berdosa dan pasti akan mengalami kematian. Bagaimana dengan Tuhan Yesus yang menjadi manusia? Yesus kan tidak berdosa sama sekali. Kenapa kok juga mengalami kematian di kayu salib? Itu bagaimana Pak penjelasannya? Tolong dijelaskan supaya memperkuat iman. Terima kasih. Dia mau supaya kita selamatkan, tapi kasih Allah mau menyelamatkan kita, tapi keadilan Allah tidak bisa membuang hukuman bagi orang berdosa. Jadi tidak bisa Allah mau selamatkan, kalau dia selamatkan saja, padahal dia sudah menjatuhkan hukuman mati kepada orang berdosa. Maka Allah mau menyelamatkan orang berdosa, tapi hukuman mati harus jalan demi keadilan Allah. Ya. Nah, lalu kalau saya harus dihukum mati, tapi Allah mau menyelamatkan saya, tapi hukuman Allah harus jalan, maka harus ada yang menggantikan saya untuk mati kan? Nah, harus ada yang menggantikan saya untuk mati. Yang menggantikan saya ini tidak boleh berdosa, karena kalau dia berdosa dia harus mati untuk dosanya. Bagaimana dia bisa mati untuk dosa saya? Ya. Nah, maka dibutuhkan untuk mengganti orang berdosa harus orang tidak berdosa. Tapi yang tidak berdosa di siapa? Sebab kan orang berdosa. Maka supaya bisa menjadi pengganti, maka yang tidak berdosa kan cuma Allah. Tapi kalau Allah itu kan Allah di sana, terus bagaimana bisa mati? Supaya bisa mati harus jadi manusia dulu. Supaya bisa mati. Karenanya maka Natal terjadi. Anak Allah datang ke dunia ini menjadi manusia di dalam Natal. Dan dia datang untuk menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dia tidak berdosa supaya dia layak jadi pengganti kita. Nah, supaya dia bisa mati. Tapi kan yang berdosa yang mati, yang tidak berdosa kan tidak mati. Ya memang, karena itulah maka Paulus mengatakan dia yang tidak mengenal dosa dibuat menjadi dosa. Kita tahan sejenak. Jadi kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari pendeta Isra Soru ini. Jadi di sini artinya sama saja Yesus itu dikambing hitamkan. Karena pendeta Isra Soru mengatakan dia yang tidak berdosa kita buat jadi berdosa. Artinya secara ringkasnya di sini ada orang yang berbuat kesalahan. Kemudian orang ini tidak mau dipenjarakan. Dan dia ini mengatur bagaimana caranya saya supaya tidak dipenjarakan. Maka di sini dia mencari penggantinya. Penggantinya tidak tahu masalah apa-apa, akhirnya dia dipenjarakan. Akhirnya dia yang mengakui kesalahan orang, sedangkan dia tidak tahu masalahnya apa. Ini sama saja dikambing hitamkan. Nah, jadi buat teman-teman sekalian, jangan kemana-mana dulu, kita dengarkan selanjutnya. Ya, karena itulah, maka biarpun saudara Kristen, tapi kalau saudara tidak sungguh-sungguh percaya Yesus, saudara tidak punya juru selamat. Kamu mati, kamu akan masuk neraka. Ya. Dan termasuk saudara yang, kalau ada gerombolan sebelah yang kebetulan nonton acara ini, saudara tidak punya juru selamat. Saudara boleh beramal saleh sebaik apapun. Sebenarnya bisa menyelamatkan kamu. Asal kamu tidak ada dosa satu. Begitu ada dosa satu, kamu harus masuk ke neraka jahanam. Upah dosa ialah maut, bukan upah dosa-dosa. Berarti syarat masuk neraka itu dosa satu saja. Masuk neraka. Jadi kamu boleh beramal saleh sebanyak apapun. Tapi kalau ada dosa satu, kamu binasa. Kamu orang berdosa, kamu pasti masuk neraka jahanam. Saya juga orang berdosa. Saya pasti masuk neraka jahanam. Bedanya kau dan saya adalah, saya punya juru selamat, kau tidak punya. Kita tahan sejenak. Jadi inilah bedanya antara Islam dengan Kristen. Kalau kita di Islam, kita yang berbuat salah, maka kita juga yang bertanggungjawabkan kesalahan kita itu. Jangan kita lemparkan kepada orang lain. Tapi kalau di agama mereka, itu sama saja lempar batu sembunyi tangan. Dia yang berbuat salah, tapi dia menunjukkan orang. Kalau di Islam tidak. Kita yang berbuat salah, kita yang bertanggung jawab atas kesalahan itu. Kita yang akan menerima risikonya seperti apa? Nah, jadi disinilah perbedaan antara Islam dengan agama Kristen. Kalau di Kristen itu seperti yang dijelaskan oleh pendeta Isra Soru, di mana mereka ini harus mencari kambing hitam.
untuk ditumbalkan, menggantikan orang yang bersalah. Jadi kita dengarkan selanjutnya. Saya bisa pasti keselamatan saya, bukan karena saya baik. Saya bisa yakin mati kapanpun, mati dimanapun, mati bagaimanapun juga, baik mati dengan tenang maupun meronta-ronta, saya pasti akan selamat. Kenapa? Karena saya punya juru selamat yang sudah membayar dosa saya, dan dia berkata, sudah selesai. Saya menyandarkan keselamatan saya pada pekerjaan Kristus yang sudah selesai. Celakalah kamu kalau kamu menyandarkan keselamatanmu pada pekerjaanmu sendiri yang tidak pernah selesai dan tidak akan pernah selesai. Karena itulah, maka apapun agama kita butuh juru selamat. Juru selamat itu tidak berdosa, tapi harus mati sebagai tumbal atau mengganti kita. Dan kalau kita percaya Yesus, kita tidak akan mengalami kematian kekal. Kita masih mengalami kematian rohani, tidak. Kematian kekal tidak, tapi kematian jasmani masih ada. Kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Pendeta Isra Soru ini. Jadi sebelum saya tanggapi, perlu saya sampaikan di sini, saya menanggapi video dari Pendeta Isra Soru bukan berarti saya itu membenci Pendeta Isra Soru, membenci kekristenan. Saya tidak pernah membenci kekristenan. Saya banyak bergaul dengan pendeta, banyak bergaul dengan saudara kita yang di Kristen. Saya tidak memiliki hubungan pribadi dengan Pendeta Isra Soru. Jadi tidak ada hak saya untuk membenci Pendeta Isra Soru. Jadi sesuatu yang diupload ke media sosial itu memang itu di situ ada pro kontranya. Ada puji dan caci maki di sini. Kalau kita mau puji-puji aja, ya itu pro-pro. Itu tidak mungkin ada pro-pro di dalam media sosial. Kalau kita mau caci-caci aja itu kontra-kontra. Jadi puji ini pro kontra ini adalah puji dan caci maki. Jadi seperti saudara kita yang di Kristen itu kan sering menanggapi ceramah-ceramah dari Ustadz, itu tidak masalah selagi itu masih positif, tidak menghina, tidak mencaci maki. Sama seperti saya menanggapi video Pendeta Isra Soru, yang penting saya tidak mencaci maki dia, tidak menghina dia. Saya hanya menanggapi karena Nabi Yesus itu, Nabi Isa di dalam Islam, tokoh agama di dalam Islam, diutus untuk kaum Bani Israel seperti yang disampaikan oleh Yesus di dalam Alkitab atau Bible. Aku hanya diutus kepada domba-domba yang tersesat dari kaum Bani Israel. Di dalam Islam dia utusan, tidak lahir tanggal 25 Desember, tidak mati untuk disalibkan, hanya diserupakan, dan dia itu bukan anak Tuhan. Makanya kenapa kita itu dilarang untuk mengucapkan selamat Natal. Kalau kita mengucapkan selamat Natal berarti kita sudah mengakui 3 hal. Pertama, Yesus anak Tuhan. Kedua, Yesus lahir tanggal 25 Desember. Ketiga, Yesus disalibkan untuk menebus dosa manusia. Makanya karena inilah kita dilarang untuk mengucapkan selamat Natal. Karena yang 3 ini bertentangan dengan agama kita di Muslim. Jadi kepada teman-teman di sini, terima kasih sudah menonton. Silahkan dibagikan untuk video ini. Bukan berarti saya membenci Pendeta Isra Soru atau kekristenan. Saya tidak pernah membenci. Jadi di sini kita sudah mendengarkan seperti apa penjelasan Pendeta Isra Soru. Makanya saya heran ketika ada orang murtad mengatakan bertemu dengan Yesus. Sedangkan gambar Yesus yang populer sekarang ini kan hanya lukisan dari Leonardo. Jadi kepada teman-teman di sini terima kasih. Silahkan tekan tombol subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.